Di dalam pantheon makhluk legendaris, Griffin berkuasa sebagai simbol agung perpaduan kekuatan darat dan langit. Dengan tubuh singa dan kepala elang, ia dihormati selama ribuan tahun sebagai penjaga harta karun yang ganas. Namun, bagaimana mungkin makhluk yang mustahil secara biologis ini digambarkan dengan detail yang begitu konsisten di berbagai peradaban kuno? Mungkinkah legenda ini sesungguhnya tidak lahir dari imajinasi, melainkan dari sebuah penemuan nyata yang disalahartikan? Perjalanan kita kali ini akan menelusuri jejak kuno tersebut untuk mencari jawaban yang tersembunyi di bawah lapisan pasir dan batu. Jejak cakar Griffin dalam sejarah tercatat jauh lebih tua dari peradaban Yunani yang memopulerkannya. Bukti arkeologis menempatkan kemunculannya di Persia kuno dan Mesir sekitar milenium keempat sebelum Masehi. Dalam budaya awal ini, ia sering digambarkan sebagai entitas pelindung yang kuat dan pengawas dunia manusia. Popularitasnya kemudian meledak ketika diadopsi ke dalam mitologi Yunani, di mana perannya menjadi semakin konkret. Sosoknya menjadi arketip monster penjaga yang paling utama di seluruh dunia kuno. Para sejarawan Yunani kuno, terutama Herodotus, memberikan fondasi tekstual yang paling berpengaruh bagi legenda ini. Ia menulis tentang negeri Scythia yang kaya akan emas, namun dijaga oleh makhluk buas berparuh yang disebut Griffin. Penulis lain seperti Plinus yang tua kemudian memperkuat narasi ini dengan detail-detail tambahan. Bagi para pembaca di Athena atau Roma, laporan ini dibaca sebagai fakta zoologi dari dunia yang jauh. Detail geografis yang spesifik inilah yang mengubah Griffin dari sekadar monster menjadi sebuah misteri ilmiah kuno. Untuk memecahkan teka-teki ini, kita harus melakukan perjalanan ke lokasi yang disebutkan oleh Herodotus, Scythia. Fokus investigasi kita mengerucut pada wilayah pegunungan Altai dan Gurun Gobi. Secara geologis, wilayah ini memang merupakan bagian dari sabuk emas yang kaya. Selama berabad-abad, suku nomaden Scythia menjelajahi lanskap yang keras ini untuk mencari emas. Mereka adalah para penambang ulung yang perdagangannya menjadi jembatan informasi antara Asia Tengah dan Mediterania. Di tengah upaya mereka mencari emas, para nomaden ini menemukan sesuatu yang lain, sesuatu yang aneh dan mengganggu. Terkubur di lapisan tanah yang sama, mereka menemukan tulang belulang yang telah memutih karena waktu. Tulang-tulang ini tidak seperti hewan manapun yang mereka kenal di padang stepa. Mereka menemukan tengkorak dengan paruh besar dan kerangka dengan 4 kaki yang kokoh. Tanpa pengetahuan tentang paleontologi, mereka tidak mungkin memahami bahwa ini adalah sisa-sisa makhluk dari dunia yang telah lama hilang. Penemuan fosil inilah yang kemungkinan besar menjadi benih dari legenda Griffin. Menghadapi bukti yang tidak dapat dijelaskan, otak manusia secara alami akan menciptakan sebuah narasi untuk memberinya makna. Para nomaden Scythia merangkai cerita bahwa tulang belulang ini pastilah milik penjaga emas itu sendiri. Cerita ini berfungsi sebagai peringatan akan bahaya menambang di daerah terpencil. Dengan demikian, sebuah laporan paleontologis pramodern lahir bukan sebagai catatan ilmiah, melainkan sebagai mitos fungsional. Penjelasan ini tetap menjadi spekulasi hingga sejarawan sains Adrian Meyer mengusulkan identitas spesifik untuk tulang belulang monster tersebut. Kandidatnya adalah dinosaurus bernama Protoceratops endryosi yang hidup sekitar 75 juta tahun yang lalu. Fosilnya ditemukan dalam jumlah yang sangat melimpah di Gurun Gobi. Ini adalah lokasi yang sama persis dengan wilayah yang dijelaskan dalam mitos Griffin Yunani. Teori Meyer menyatakan bahwa legenda Griffin adalah interpretasi yang salah kaprah atas penemuan fosil Protoceratops. Ketika kerangka Protoceratops dianalisis, kesamaannya dengan deskripsi mitologis Griffin sangat mencengangkan. Tubuhnya yang keker dan berkaki 4 sangat cocok dengan deskripsi tubuh singa. Yang paling krusial, tengkoraknya memiliki paruh besar tanpa gigi identik dengan paruh seekor elang. Jumbai tulang di belakang kepalanya yang rapuh sering patah, menyisakan tulang belikat yang menonjol. Tonjolan inilah yang sangat mungkin disalahartikan sebagai sisa atau bangkal dari sepasang sayap. Kombinasi dari semua fitur ini menyajikan sebuah kasus yang sangat kuat. Teori ini tidak mengklaim bahwa bangsa Scythia melihat dinosaurus hidup, melainkan mereka adalah para penemu fosil pertama. Mereka melakukan apa yang akan dilakukan oleh siapapun tanpa kerangka pengetahuan modern. Mereka mengamati, menafsirkan, dan bercerita. Ini bukanlah sebuah tindakan kebodohan, melainkan sebuah tindakan penalaran proto-ilmiah. Legenda ini dapat dianggap sebagai laporan lapangan paleontologis pertama dalam sejarah manusia. Setelah cerita Griffin lahir di antara para penambang Scythia, ia memulai perjalanan Longkis Marsi. Bayangkan seorang nomaden Scythia menceritakan kisah peringatan tentang monster penjaga emas di sebuah pos perdagangan Jalung Sutra.
Pedagang yang mendengar cerita ini, yang mungkin berasal dari Persia, akan terpesona oleh kisah eksotis tersebut. Ia kemudian membawa cerita ini lebih jauh ke barat, menceritakannya kembali di setiap perhentian karavan. Dalam proses penceritaan ulang yang berantai ini, detail-detailnya mungkin akan diperhalus dan dibesar-besarkan. Cerita tersebut akhirnya tiba di pelabuhan-pelabuhan dan pusat-pusat perdagangan dunia Yunani. Di sini, kisah Griffin menemukan audiens yang sangat subur di antara para pelaut dan pedagang. Pada titik ini, konteks asli penemuan fosil kemungkinan besar telah sepenuhnya hilang. Mereka tidak lagi mendengar tentang penemuan tulang-tulang aneh, melainkan tentang makhluk hidup yang aktif menjaga emas. Cerita ini persempurna bagi imajinasi Yunani yang sudah dipenuhi oleh berbagai macam monster dan makhluk hibrida. Langkah terakhir dan yang paling krusial adalah ketika mitos ini beralih dari tradisi lisan menjadi tulisan. Ketika para cendekiawan seperti Herodotus mulai mengumpulkan informasi, mereka mencatat keberadaan Griffin sebagai sebuah fakta zoologi. Pencatatan ini memberikannya status otoritas yang abadi, mengubahnya dari cerita rakyat menjadi bagian dari pengetahuan sejarah alam. Rantai transmisi pun lengkap, dari pengamatan fosil di gurun menjadi mitos yang tersegal dalam sejarah. Mitos Griffin pun telah terlahir secara resmi. Perjalanan kita mengungkap jejak Griffin telah membawa kita melintasi mitologi kuno ke paleontologi modern. Griffin kemungkinan besar bukanlah makhluk yang lahir dari ketiadaan, melainkan sebuah kesimpulan dari bukti fisik. Dia adalah produk dari pertemuan kebetulan antara geologi yang kaya emas dan paleontologi yang kaya fosil. Teori Protoceratops tidak merampas keajaiban Griffin, justru memberikan cerita asal yang jauh lebih menakjubkan. Legenda ini menjadi bukti bahwa nenek moyang kita adalah para penjelajah dan pemikir. Kisah Griffin pada akhirnya adalah cerminan dari kisah kita sendiri sebagai spesies yang selalu ingin tahu. Ia mengajarkan kita bahwa garis antara mitos dan sains seringkali lebih kabur dari yang kita kira. Keduanya lahir dari dorongan fundamental yang sama untuk menjelaskan yang tidak diketahui. Griffin abadi bukan sebagai monster biologis, melainkan sebagai monumen bagi keingintahuan manusia. Ia melambangkan bagaimana sebuah tulang yang membisu dapat memicu sebuah legenda yang bergema selama ribuan tahun. Teori Protoceratops memberikan penjelasan yang sangat meyakinkan di balik salah satu mitos tertua di dunia. Namun kami ingin mendengar pendapatmu. Apakah kamu percaya fosil dinosaurus ini adalah jawaban yang sebenarnya? Tuliskan pemikiranmu di kolom komentar di bawah ini.